Assalamualaikum pemirsa, selamat bergabung di channel Susno 2G, channel di mana Anda bisa belajar ataupun menambah pengetahuan tentang hukum Indonesia melalui kasus-kasus yang ada. Kali ini kita akan bincang-bincang mengenai jenderal yang berdagang narkoba. Kasus ini sebenarnya tidak kasus kecil, kalau boleh disamakan dengan kasus Sambo kemarin atau Sambo Gate, yaitu seorang jenderal berbintang 2, Kapolda, menjual narkoba, dan kasusnya saat ini sudah sampai ke persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Harusnya kita sebagai publik juga mengikuti kasus-kasus ini. Baiklah, mari kita bincangkan dengan Bapak Susno. Pak Susno, mengenai kasusnya Teddy Minahasa. Kalau saya tidak salah mencatat ya Pak, ada sabu yang diperdagangkan sekitar 5 kilogram. Kabarnya Teddy ini bisa mendapat sekitar 300 juta rupiah untuk per kilogramnya. Sangat banyak Pak. Nah, kasus ini itu sudah sampai di persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Tapi kok kayaknya sepi-sepi aja ya Pak? Ini kasus sangat menarik ya, fantastis gitu kan. Kenapa sangat menarik? Pelakunya itu, otaknya itu hampir sama dengan Sambo Gate ya. Kenapa hampir sama? Sama-sama jenderal aktif yang sedang memegang posisi sangat baik. Jenderal, Kapolda, kemudian akan diangkat menjadi Kapolda untuk yang ketiga kalinya di Jawa Timur. Jawa Timur itu Kapolda kelas A seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, eh, dan DKI Jakarta. Luar biasa. Nah, pertama kasus ini mengagetkan. Apa polisi tidak punya data sistem pembinaan personil? Kok orang seperti ini bisa 3 kali jadi Kapolda? Satu. Yang kedua, kalau pada level Jenderal Bintang 2, seperti ini jabatan strategis, berdagang narkoba sangat banyak, kemudian melibatkan anak buah, mantan Kapolres, kemudian melibatkan juga anggota Polri di jajaran Polda Metro. Nah, ini pertanyaan kita, apakah hanya ini? Ataukah tidak ada teddy-teddy yang lain? Ataukah tidak ada yang level kombes? Ternyata level kombes ada. Setelah teddy kan ketangkap juga anggota Polair kalau nggak salah ya. Iya. Itu kombes dan ketangkap lagi yang lain. Berarti narkoba ini sangat menggiurkan untuk diperdagangkan dan untuk meracuni anggota Polri. Dan bayangkan, Kapolda itu adalah pimpinan tertinggi di suatu wilayah provinsi. Dialah yang harus memberantas narkoba, tapi di sini malah dia yang menjadi otaknya, mendagangkannya. Dan anehnya, saat di persidangan dia buang badan gitu. Loh, Kapolda Jenderal kok tidak menunjukkan sikap bertanggung jawab? Buang badan dengan berbohong, dengan ngarang cerita. Nah ini, maka saya sangat tertarik loh, ini mirip-mirip Sambo juga. Apakah demikian sikap dan mental jenderal-jenderal polisi kita, jenderal Polri ini? Buang badan, menyalahkan anak buah. Melempar badan anak buah. Kalau kasus Sambo melemparnya kepada si siapa? Baradae. Di sini melemparnya pada Dodi, kemudian melempar pada anak buah yang level lebih rendah lagi. Bahkan pada sipil dia lempar. Nah ini sungguh tidak wajar. Ini seorang Kapolda, seorang jenderal sikapnya begini sangat-sangat memalukan, sangat merusak citra aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang kita banggakan, yang saat ini Kapolri sedang giat-giatnya untuk memperbaiki reputasi Polri. Sangat-sangat menyedihkan. Di tahap-tahap awal persidangan, Pak, hampir semua keterangan saksi itu ditolak oleh Teddy Minahasa.
bahkan menyebut dirinya itu sebagai korban, atau kalau istilah sekarang tuh playing victim itu, Pak. Menurut Bapak? Ya, buang badan. Ya. Ini sikap yang memalukan ya, sikap tidak kesatria. Kalau dalam kasus Sambo, Sambo pertama membuat suatu rekayasa kasus bahwa dia tidak berada di TKP, dia tidak melakukan itu. Setelah terungkap dia berada di TKP atas perintah dia melempar lagi kepada motif gitu. Sehingga menganggap bahwa wajar dia melakukan itu. Nah, ini lebih parah lagi. Dia lempar bahwa dia adalah korban. Lo korban kok nyuruh nerima duit. Dia yang ngakali, dia yang memerintahkan barang bukti 5 kilogram. Pertama merintahkan 10 kilogram. Tapi anak buahnya si Dodi ya, Dodi, ya. nggak nurut, hanya 5 kilogram karena takut terlalu banyak. Akhirnya 5 kilogram pun disuruh barang bukti tadi, dialah otaknya, diganti dengan tawas. Kemudian dia kontak dengan pembeli di Jakarta, minta carikan pembeli, dan sebagainya. Bahkan setelah ketangkap, juga merekayasa lagi, seolah-olah dia tidak berbuat. Dan ngajak Dodi bahwa ini yang salah itu adalah siapa? Nama lain itu, ada bukti tertulisnya di persidangan. Mari kita buat ceritanya begini, bahwa pelakunya ini, barang bukti yang ditemukan di rumahmu demikian-demikian. Tertulis, tulis tangan si siapa Teddy ini, si Jenderal Teddy ini. Lah ini sangat memalukan. Tidak bertanggung jawab, melempar perbuatan pada orang lain. Kalau kita ikuti di persidangan itu ya. Begitu kemudian ya persis kasusnya Sambo, melempar-lempar gitu. Dia lempar bahwa ini untuk mancing gitu kan. Pertama dia melempar, dia sama sekali tidak tahu. Tak ada barang bukti di tangan dia. Ya tak ada barang bukti, tapi otaknya yang nyuruhkan dia. Tapi kan duit yang berapa ratus juta itu udah diterima oleh dia. Barang bukti yang tak bisa terbantahkan ada berupa pesan-pesan elektronik, berupa WA, WA kepada si A, WA kepada Dodi, WA kepada ini. Itu barang bukti yang A1 yang sulit membantahnya. Kok masih tega-teganya melimparkan kesalahan pada orang lain? Kan saya mau ketawa gitu. Kok begini ya? Jenderal. Ironis sekali ya, Pak ya. Ironis sekali, memalukan sekali. Tapi kok sampai bisa Kapolda kok yang ketiga kali? Kayak nggak ada orang lain saja gitu. Nah ini pesan lah untuk junior-junior yang sekarang mengawaki Polri, yang akan memperbaiki Polri sesuai dengan kehendak daripada pemilik Polri. Polri ini pemiliknya rakyat, kan rakyat menghendaki Polri yang baik. Ya deh, sistem pembinaan karir diperbaikilah. Jangan sampai terjadi orang-orang seperti ini luput dari pemantauan, kan ada propam. Nah, propam yang sekarang saya belum dengar ini kiprahnya gitu. Ada propam. Bagaimana propam memantau orang-orang seperti ini kok bisa jadi Kapolda kok 3 kali. Nah, ini nggak tahu, ini dia bisa jadi Kapolda yang ketiga kali ini bukan hasil propamnya Sambo loh. Karena waktu dia dipromosikan jadi Kapolda, Sambonya sudah dalam penjara kan, dalam tahanan. Ini hasil propam yang sekarang, siapa namanya, yang mantan Wakabaris Krim ini. Ya ini catatan loh untuk propam ini, kok bisa lolos orang seperti ini. Ya, dan saya yakin ini tidak mungkin kehendak Kapolri, dia jadi 3 kali jadi Kapolda, atau orang seperti ini bisa lolos. Ini kenapa? Seseorang jenderal sebelum menduduki suatu jabatan strategis, ada rekomendasi. Rekomendasi dari Propam, rekomendasi dari Irwasum, dari siapa, ini berarti kecolongan. Nah, ini tidak yakin saya bahwa Kapolri ini kehendak prerogatif sendiri tanpa mempertimbangkan intel, tanpa mempertimbangkan Propam. Ya kecolongan, ya, tapi nggak apa-apa lah. Kita belajar. Tidak ada yang sempurna, lama-lama ini kita perbaiki. Masih banyak polisi yang baik kok. 470.000 polisi. Jenderal yang baik juga masih banyak, bukan hanya banyak sekali gitu. Tapi mungkin mereka tidak terpantau karena yang baik-baik itu biasanya ya tidak mau mengadakan PDKT gitu. Di bawah radar mungkin, Pak. Di bawah radar, tak terpantau gitu. Baik, lalu kejahatan Teddy Minahasa ini kan diungkap oleh Dodi Prawiranegara ya, Pak, mantan Kapolres Bukit Tinggi. Bagaimana menurut Bapak?
Terungkapnya kan oleh anggota Polri Jakarta ya, Oke. yang nangkap pertama. Ya salut lah untuk Jakarta. Jakarta berarti radarnya lebih hebat. Ya salut kepada anak buahnya Pak Fadil gitu, hebat. Dan tidak takut dengan jenderal, dia tangkap gitu. Saya salut gitu. Nah, kita yang belum lihat adalah kiprah daripada Mabes gitu di sini. Ini satu. Yang kedua tentang Dodi Prawiranegara. Dodi Prawiranegara termasuk pelaku yang ditangkap. Ya. Dia baru mengungkap tentang apa yang dilakukan oleh Teddy Minahasa itu pada level penyidikan. Ya. Saat dia diproses, karena dia ditangkap juga, karena dia terlibat juga dalam permainan ini. Dia yang ngatur penjualan sana ke sini, dia yang melaksanakan perintah daripada Teddy untuk menyisihkan barang bukti, dia yang melaksanakan perintah dari Teddy untuk menjual barang bukti itu. Dia terlibat di dalam kasus ini. Nah, dia baru mengungkap itu pada saat setelah ditangkap. Nah, sebaik sekali kalau dia mengungkap pada saat belum ditangkap. Lebih bagus lagi pada saat barang itu belum dijual. Karena dia seorang pamen, pangkatnya AKBP, dan sebentar lagi mau dipromosikan jadi kombes. Sangat bagus kalau dia ungkap, dia melapor pada atasan, yaitu kepada Kapolri atau pada Wakapolri, bahwa akan terjadi peristiwa seperti ini. Oh, bagus sekali. Dia dapat penghargaan, dan dia betul-betul itu whistleblower gitu kan, bukan lagi justice kolaborator gitu. Jadi sangat bagus peranan daripada Teddy. Nah, tetapi sayang, seribu sayang, baru dia ungkap pada saat dia sudah jadi tersangka, dan yang dia ungkap adalah apa yang juga dia lakukan sendiri. Nah, begitu. Nah, apakah dia bisa jadi justice kolaborator? Ini yang tahu ini adalah pengadilan. Yang tahu ini adalah LPSK. Apa bisa dia jadi justice kolaborator? Karena dia mengungkapnya sepertinya sudah terlambat. Kasus ini sudah terungkap, baru dia ungkap. Hanya dia bedanya di sini, dia si Teddy, si siapa Dodi ini Dodi. tidak berbohong, tetapi membantah kebohongan daripada Teddy dengan bukti-bukti yang dia kemukakan. Lo ini buktinya berupa WA, lo ini buktinya berupa hasil penjualan bahwa Teddy terima, lo ini buktinya berupa apa namanya surat tulis tangan daripada Teddy kepada istrinya Dodi, dan kepada Dodi ditunjukkan kepada majelis hakim, ditunjukkan kepada JPU, dan ditunjukkan kepada sidang gitu kan, kepada publik se-Indonesia, karena itu disorot gitu ya. Jadi ada peran dia, ya minimal bisa meringankan hukuman. Karena dia berterus terang, tidak berbelit-belit seperti saksi Putri ya dalam kasus Sambo, dan saksi siapa Ricky Rizal atau saksi Kuat Ma'ruf. Dia berterus terang, ini yang terjadi. Nah, itulah. Artinya Teddy tidak bisa berbohong, semua perbuatannya diungkap habis oleh saksi yang lain dan oleh Dodi. Jadi peran Dodi dalam mengungkap ini ya bagus gitu, besar. Lalu dengan terungkapnya semua bukti-bukti melalui kesaksian Dodi Prawiranegara dan lain-lainnya, apakah masih ada kesempatan bagi Teddy untuk menghindar dari dakwaan sebagai pelaku utama perdagangan narkoba ini, Pak? Kalau untuk menghindar ya udah sulit ya. Karena Teddy ini bukan lagi masuk dalam jaring ya, dalam perangkap jaring oleh penyidik dan aparat penegak hukum, bukan lagi ya, tapi udah masuk di dalam apa? Kalau penangkap ikan itu bubu. Bubu. Bubu itu kan masuk keluar gak bisa karena udah dihadang benda tajam gitu. Gak bisa. Sulit sekali gitu. Karena apa? Saksi Dodi Prawiranegara ini kuat sekali. Kemudian saksi wanita itu kuat sekali. Kemudian saksi anggota polisi Jakarta itu kuat sekali. Jadi sulit. Justru yang dibuat oleh Teddy, kalau kita ngikuti jalan persidangan itu adalah kebohongan-kebohongan. Kebohongan satu nimbulkan kebohongan lain. Kebohongan lain ini nimbulkan kebohongan lagi, ya begitulah. Suatu kebohongan kalau terungkap ditutupi dengan kebohongan lagi
akan menimbulkan berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus kebohongan. Dan itu yang akan menjerat daripada terdakwa Teddy, sekarang udah terdakwa dia ya kan, untuk memperberat hukumannya. Nah, yang paling baik apa yang dia lakukan? Ya sudahlah, jenderal dong, harus kesatria. Mengakui berbuat salah, siap menerima hukuman, dan mohon maaf kepada institusi Polri. Itu yang dan siap menerima hukuman apa saja. Itu baru kesatria. Dan minta maaf juga kepada yang lain yang terlibat dalam kasus ini. Ya minta maaflah kepada Dodi. Karena Dodi telah menderita juga. Minta maaf kepada anggota polisi yang lain. Minta maaf kepada perempuan dan sebagainya lah. Udah. Ya itu mungkin bisa meringankan dia. Tapi kalau untuk dia lepas dari jerat hukum agak sulit. Kalau hakim berani melepaskannya ya ini bisa ribut gitu Nusantara. Lalu kalau boleh membandingkan Pak, karena ini kebetulan terjadi pada satu institusi yang sama antara Teddy dan Sambo. Sambo ini ketika dia masih disidik, sudah disidang secara kode etik, lalu di PTDH ya Pak, dipecat ya. Iya, iya. Sedangkan Teddy sampai sekarang nampaknya aman-aman saja Pak. Nah, inilah yang menjadi pertanyaan masyarakat. Mudah-mudahan dengan podcast ini elit Polri ya, Kapolri, Wakapolri, Irwasum, Propam dan lain sebagainya mendengar ini. Kenapa? Jangan ada tebang pilih perlakuan yang berbeda gitu kan. Karena apa? Kasus Sambo dan kasus Teddy ini sama beratnya. Narkotik ini bisa diancam hukuman mati loh. Bisa diancam hukuman seumur hidup. Kan ada barusan kemarin dieksekusi siapa? Budiman apa siapa itu kan? Iya, Narkoba Freddy juga. Budiman. Nah, Teddy jangan main-main ini, berat ancaman hukumannya. Lah, hebatnya waktu dalam proses penyidikan di Baris-Krim, Sambo sudah penyidikan belum selesai, sudah diproses sidang kode etik. Ya. Dan putusannya PTDH. Dan termasuk yang lain gitu kan, bukan hanya ini saja, tetapi termasuk yang merusak barang Alat bukti, bukti. yaitu apa namanya, tetap sudah disidang. Tapi dalam kasus Teddy Minahasa, kok Mabes Polri diam saja? Anteng kayaknya Pak. Anteng. Nah, ini menimbulkan kecurigaan. Sebagaimana saya katakan bahwa Polri itu tidak bisa lagi menyembunyikan. Ya, mungkin ada statement dari Polri, mengapa dia belum disidang kode etik kan? Harus ada penjelasan kepada masyarakat. Ya. Mengapa harus ada? Karena pemilik kepolisian negara Republik Indonesia itu adalah masyarakat Republik ini, yang gajinya, yang biaya operasionalnya semua dari duit rakyat. Yang buat undang-undangnya juga rakyat melalui DPR yang kita pilih. Jadi sebaiknya diberi penjelasan oleh Humas kepada publik mengapa Teddy belum disidang kode etik. Apakah nunggu putusan pengadilan? Apa bagaimana? Dan harus dijelaskan juga kepada publik kenapa Sambo disidangkan terlebih dahulu, sedangkan Teddy tidak. Apakah kasus Teddy ini tidak lebih memalukan daripada kasus Sambo? Nah ini sebentar lagi perhatian publik berpindah. Nah kemarin Sambo sudah sampai pada puncaknya dengan sidang kode etik Eliezer, selesai. Tidak lagi terlalu ke situ. Orang teralih perhatiannya kepada kasus Mario. Yeah. Nah, Mario ini saya yakin tidak akan terlalu lama. Orang akan noleh kasus apa? Ya ini. Kasus jenderal narkoba ini. Iya, ini kan sudah mulai. Kenapa? Kalau kita perhatikan di dalam dunia media sosial, baik itu di Twitter, kemudian di podcast, di Facebook, dan di apa itu TikTok. Sudah mulai dimainkan kasus ini. Nah, kalau sudah viral, udah nggak ada yang bisa menghindar. Karena apa? Demikian luar biasanya pengaruh dari media sosial ini. Kalau sudah viral, udah. Bahkan media-media konvensional pun sumber berita dan mengambil topik-topik itu apa yang beredar di media sosial.
Dan media sosial ini sampainya kemana-mana loh jangkauannya, sampai ke Amerika, sampai Hong Kong, Cina. Nah ini harus ada penjelasan mengapa Teddy Minahasa dan yang lain-lain belum disidang kode etik. Ada apa? Dan masyarakat akan bisa menerima gitu sepanjang ada penjelasan dengan reasoning yang masuk akal. Oh ini karena begini, karena begini. Enggak masalah, yang penting adalah keterbukaan informasi. Baik Bapak, itu tadi menutup kebersamaan kita kali ini Pak. Demikian pemirsa, terima kasih untuk sudah menonton channel ini. Teruslah dukung kami dengan memberikan like dan menjadi subscriber supaya channel ini semakin berkembang dan semakin besar. Kami juga masih menerima informasi atau mungkin pengalaman yang pernah Anda terima tentang ketidakpuasan dalam pelayanan masyarakat atau mempunyai sebuah kasus yang sampai sekarang kok rasanya nggak selesai-selesai ya gitu. Anda boleh kirim ke channel kami di alamat yang tertera di video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.